Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Setua Junjungan Manado. Kali ini saya akan menyampaikan khotbah untuk ibadah minggu ke-23 setelah Trinitatis, di mana topik minggu kita kali ini mengatakan dalam bahasa Batak Parlushun Hadumaun. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, nas khotbah kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29, membaca kita mulai ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan baca untuk kita semua, para pendengar sekalian, dan mari sama-sama semua sahabat di rumah sama-sama untuk mengikuti dan sama-sama kita buka Alkitab kita. Sekali lagi, nas khotbah kita di minggu ke-23 setelah Trinitatis, yaitu diambil dari kitab Yeremia pasal 29, membaca kita mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya dikatakan di sini, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu, anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita mengatakan mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi bersama di sini maksudnya kolektif. Kesejahteraan bersama itu menjadi cita-cita luhur, cita-cita kolektif, di mana untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama dari semua orang, mulai dari pemimpin, rakyat, dan di dalam rakyat itu terdapat bermacam-macam jenis profesi yang digeluti oleh masyarakat. Jadi semua orang yang hidup di dalam lingkungan secara bersama-sama, apakah keluarga, apakah negara bangsa, harus kompak, harus kompak, harus bergandengan tangan untuk mewujudkan
kesejahteraan bersama tadi. Jadi tidak bisa kesejahteraan bersama itu dicapai kalau yang mengusahakannya hanya pemerintah semata. Tidak bisa juga kesejahteraan bersama itu terwujud, tercapai kalau yang mengusahakannya hanya rakyat semata. Jadi untuk mencapai kesejahteraan bersama harus diusahakan oleh semua institusi, semua lapisan masyarakat bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kembali ke nas khotbah kita. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 merupakan surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang dibuang atau ditawan atau diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Mereka diangkut dari Yerusalem, tanah leluhur nenek moyang mereka, lebih kurang tahun 594 sebelum Masehi pada masa Raja Nebukadnezar. Jadi dari jauh Yeremia mendengar bahwa di antara bangsa Yehuda di tanah pembuangan di tanah Babel telah hadir nabi-nabi palsu yang mengangkat dirinya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda yang hidup di dalam pembuangan di Babel tersebut. Karena mereka nabi palsu, mereka juga menubuatkan hal-hal palsu. Jadi nabi-nabi palsu tersebut, yaitu kita baca di ayat 21, beginilah firman Tuhan kepada semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maseya. Ini adalah nabi palsu yang mengangkat dirinya menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Yehuda di pembuangan tersebut, di mana mereka menubuatkan nubuatan yang hanya menyenangkan telinga semata. Mereka mengatakan bahwa masa pembuangan yang akan mereka alami hanya 2 tahun. Oleh karenanya mereka juga menganjurkan untuk angkat pedang saja untuk melawan, memberontak Raja Nebukadnezar kala itu. Dan pada akhirnya mereka berhasil mempengaruhi bangsa Yehuda di Babel tersebut untuk memberontak, untuk angkat senjata melawan bangsa Babel. Pada akhirnya pemberontakan tersebut bisa dipadamkan oleh tentara kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Situasi seperti ini sampai ke telinga Yeremia, sehingga Yeremia menuliskan surat kepada bangsa tersebut supaya bangsa Yehuda yang hidup di pembuangan mendengar bahwa sesungguhnya masa pembuangan yang akan mereka jalani bukan hanya 2 tahun, tetapi 70 tahun. Pertanyaannya, mengapa sampai 70 tahun? Allah melihat ketidaksetiaan bangsa Yehuda, bangsa Israel sebelumnya, di mana mereka tidak setia kepada Tuhan, di mana mereka mengeraskan hatinya kepada Tuhan, di mana sampai dikatakan firman Tuhan mengatakan mereka keras tengkuk, mereka mengeraskan hati, bahkan cenderung lari untuk menyembah dewa-dewa Baal, dewa-dewa kafir. Sehingga inilah yang membuat Allah Israel untuk bertindak, menggunakan raja-raja kafir di sekeliling mereka untuk menghukum bangsa yang tidak setia itu.
Akhirnya Raja Nebukadnezar menyerang mereka, menghancurkan kerajaan tersebut, kerajaan Yehuda, dan mengangkut semua orang-orang ke Babel. Dan di sanalah mereka hidup sebagai bangsa buangan, bangsa yang hidup di bawah pemerintahan Raja kafir Nebukadnezar. Pembuangan yang akan mereka jalani yaitu 70 tahun. Maksud Allah untuk menghukum mereka sesungguhnya adalah untuk memberi pengajaran kepada mereka, supaya di masa 70 tahun yang akan mereka jalani, di masa kesusahan selama 70 tahun tersebut, Allah sesungguhnya mengharapkan mereka kembali untuk datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan sendiri yang akan membebaskan mereka. 70 tahun mereka akan menjalani pembuangan di Mesir. 70 tahun. Artinya masa yang sangat lama sekali. Mengapa demikian? Sebab Allah tidak bermain-main dengan dosa ketidaksetiaan. Allah tidak pernah main-main kepada bangsa yang mengeraskan hati, yang berpaling daripadanya. Sebenarnya ketika bangsa tersebut dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, banyak penyertaan Tuhan yang nyata, yang mereka nikmati secara kolektif, secara bangsa dan negara. Mereka nikmati. Di mana kalau malam Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, kalau siang Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, kalau mereka kelaparan Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh. Kurang apa lagi penyertaan Tuhan. Namun mereka tetap tidak mau setia, tidak mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mereka berpaling daripada Tuhan. Mereka mengeraskan hati kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam ketidakbenaran di dalam Tuhan, berpaling daripada Tuhan, dan ini adalah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, dan Tuhan harus menghukum mereka melalui raja-raja kafir, dibuang, ditawan, diangkut selama 70 tahun di Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa pembuangan hidup di negeri orang tentu tidak enak. Kalau dihadapi, dijalani kehidupan di negeri orang dengan bersantai-santai, ya, berpangku tangan, bermalas-malasan, bahkan memberontak, itu akan mendatangkan kecelakaan kepada bangsa yang hidup di negeri orang. Makanya kita pun kalau hidup merantau di negeri orang, jangan main-main, jangan buang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Kita harus serius menjalani kehidupan di negeri orang. Demikian juga bangsa Israel, bangsa Yehuda yang ditawan di Babel. Yeremia mengirim surat kepada bangsa tersebut. Ada 3 hal isi surat tersebut. Tapi intinya pesannya adalah supaya mereka produktif. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi isi surat, apa yang menjadi pesan Nabi Yeremia kepada bangsa buangan tersebut. Sama-sama kita buka, kita lihat di ayat 4 dan di ayat 5. Saya akan baca untuk kita semua ayat 4 dan ayat 5. Ini adalah isi surat yang pertama dari surat Yeremia. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Perhatikan baik-baik ayat 5 tadi. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Pesan yang pertama ini
bertujuan supaya bangsa tersebut hot, gitu ya. Supaya bangsa tersebut menjadi bangsa yang kuat, gitu ya. Yang kuat di negeri orang. Jadi cita-cita pertama atau tahap pertama yang harus dikejar oleh bangsa buangan, bangsa perantau, bangsa tawanan adalah mendirikan rumah. Target utamanya harus cepat punya rumah. Luar biasa Yeremia. Cara berpikirnya jauh ke depan. Target utama setiap orang yang hidup di negeri orang adalah harus cepat punya rumah. Kalau sudah punya rumah kan tenang. Ya, tenang. Ada tempat untuk berenang, ada tempat untuk berlindung, ada tempat untuk beristirahat. Rumah harus menjadi target supaya tetap kehidupan itu menjadi kuat, kehidupan itu menjadi kokoh, tetap harus punya rumah. Selanjutnya tadi dikatakan di ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati. Hal kedua yang harus dikejar, target yang harus dikejar setelah memiliki rumah adalah memiliki lahan. Harus mengejar memiliki lahan, memiliki tanah, memiliki kebun. Ini harus target kedua. Sebab kala itu kekayaan seseorang itu atau kehormatan kemuliaan seseorang itu diukur dari seberapa luas kebun yang mereka miliki, dari seberapa luas tanah yang mereka miliki. Jadi perjuangan yang harus cepat dikejar, target yang harus cepat dikejar bagi bangsa buangan yang hidup di negeri orang di Babel tersebut adalah punya tanah dan punya lahan. Nah, kecenderungannya saat ini, situasi kekinian saat ini, orang bukan berlomba-lomba untuk mendirikan kebun, malah menjual tanah. Jadi di negeri orang kita harus bekerja keras. Tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai. Nasihat di Amsal 20 ayat 13. Nasihat di Amsal 20 ayat 13 dikatakan, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau makan sampai kenyang. Jadi tidak bisa kehidupan ini terlebih di daerah pembuangan, di daerah perantauan kita bermalas-malasan. Tidak bisa. Yeremia menegaskan kepada bangsa buangan tersebut untuk menjadi bangsa yang produktif di negeri orang. Menjadi bangsa yang produktif di negeri orang. Jangan menjadi bangsa yang membebani di negeri orang. Harus menjadi rakyat yang produktif. Makanya dikatakan buka ladang. Amsal mengatakan jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Ini adalah nasihat dari Amsal. Baru dari Amsal juga dikatakan, ya, Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya tidak bisa dapat bayangkan ladang model apa yang bisa dibangun oleh orang-orang yang menyukai tidur, orang-orang yang tangannya lamban. Gak bisa. Ladang akan terbuka, ladang akan dibuat, ladang akan dibuat jika kalau masyarakatnya, orang tersebut menjauhkan kemalasan dan rajin. Jadi ini adalah pesan pertama yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa yang ada di tanah pembuangan. Teringat terhadap tanah. Mereka harus secepatnya memiliki target kepemilikan tanah. Sebab kembali lagi di Amsal 12 ayat 11 dikatakan, perhatikan baik-baik. Di Amsal 12 ayat 11 dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya,
Saya ulangi, Amsal 12 ayat 11 dikatakan, siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Jadi tidak boleh jual tanah. Tanah adalah sumber modal utama. Tanah harus diusahakan. Ya, tanah harus dikerjakan. Sekali lagi Amsal 12 ayat 11 tadi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saya tidak bisa bayangkan misalnya menjual tanah demi untuk membeli sesuatu. Kan tidak berakal budi. Itu maksudnya. Pertahankan rebut tanah, pertahankan tanah, bukan ladang. Demikian firman Tuhan. Isi surat Yeremia yang pertama. Selanjutnya, isi surat yang kedua untuk bangsa buangan, bangsa Yehuda yang terbuang ke Babel. Mari kita lihat ayat 6. Ayat 6 akan saya bacakan untuk kita semua. Perhatikan. Ambillah istri untuk mempernakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Mempertahankan generasi produktif itu penting. Sebab ketika mereka diangkut oleh Raja Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel, mereka sudah termasuk golongan-golongan 40 tahun ke atas. Jadi di tanah pembuangan, jika mereka tidak melestarikan generasi mereka, maka mereka akan kehilangan generasi emas, generasi produktif berikutnya. Banyak negara-negara maju di mana anak-anak mudanya sudah sukses dan tidak terlalu terpikir untuk berumah tangga, yang pada akhirnya negara tersebut terancam putus generasi produktif di tahun-tahun berikutnya. Nah, Yeremia memandang ke depan supaya semua anak-anak dewasa perempuan menikah, berumah tangga. Tujuannya yang pertama supaya generasi emas mereka dipertahankan, generasi produktif mereka dipertahankan di negeri orang, dan supaya jangan kurang bilangan mereka, jumlah mereka. Mereka harus melestarikan generasi mereka. Dan ketika harus berusaha, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, terutama kepada anak-anak muda, kalau Anda sudah memiliki pekerjaan yang baik, segeralah berdoa kepada Tuhan supaya engkau cepat memiliki pasangan hidup. Sebab pekerjaanmu, penghasilanmu akan sia-sia jika engkau tidak memiliki pasangan hidup di dalam kehidupanmu. Banyak cerita-cerita kita dengar. Seorang yang membujang, lajang, punya pekerjaan yang baik tetapi tidak memiliki tabungan padahal gajinya besar. Kenapa? Karena dia tidak berumah tangga. Oleh karenanya Yeremia memahami secara psikologis supaya bangsa ini lebih produktif, lebih fokus di dalam membangun ekonomi mereka seperti di pesannya yang pertama tadi. Kehidupan mereka juga harus ditunjang oleh kehidupan rumah tangga yang baik. Oleh karenanya disuruh mereka di dalam ayat 6 ini untuk berumah tangga. Kalau memiliki anak laki-laki, carikan istri. Kalau memiliki anak perempuan, carikan suami, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan bagimu. Jadi ini sangat penting. Kalau kita mau sukses, dan setelah kita memiliki pekerjaan yang baik, usaha yang baik, kalau engkau masih seorang yang lajang, segera carikan pasangan yang hidup, yang sepadan. Pasangan yang hidup yang sepadan, ya, harus yang sepadan. Harus sama-sama percaya kepada Tuhan. Jadi jangan memilih istri yang tidak mencintai Tuhan, yang tidak mencintai gereja. Sementara engkau seorang mencintai gereja, ketika memiliki pasangan hidup yang tidak mencintai gereja, suatu saat engkau akan terseret menjauh dan mengikuti gayanya juga.
Oleh karena cari pasangan yang sepadan, berdoa kepada Tuhan supaya tenang kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan kita ketika harus menjalani kehidupan di buangan tersebut. Itulah suratnya, isi surat yang kedua. Isi surat Yeremia yang ketiga untuk bangsa buangan di tanah Babel adalah kita baca di ayat 7. Saya akan baca untuk kita semua pada ayat 7. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara. Kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa untuk kota. Kita harus berdoa untuk kehidupan kolektif di mana kita berada. Dan kita harus mengusahakan kesejahteraan bersama. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka setiap orang yang hidup secara kolektif di daerah tersebut harus menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Ketika menjadi pengusaha, jangan menjadi pengusaha yang menghalalkan segala cara. Jangan menjadi pengusaha yang menyengsarakan orang, yang tahunya mencari untung saja. Seperti motif ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Modal sekecil-kecilnya itu termasuk curang, termasuk melakukan kejahatan dalam bisnis, termasuk melakukan bisnis yang tidak sehat, gaji pegawai tidak dibayar, dan sebagainya. Itu termasuk modal yang sekecil-kecilnya maksudnya. Dan jangan seperti itu. Kita harus mengusahakan kesejahteraan bersama. Masing-masing orang harus menjadi berkat kepada orang lain. Masing-masing orang harus membuka peluang menjalani kehidupannya bersama-sama dengan orang lain. Masing-masing orang harus bersama-sama membuka akses yang sama terhadap pendidikan, terhadap usaha, terhadap kehidupan sosial yang lainnya. Harus memiliki kesempatan yang sama. Semua orang harus diberdayakan. Semua orang harus diberdayakan sehingga memiliki akses yang sama terhadap usaha ekonomi, terhadap pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian maka kesejahteraan itu akan tercapai. Maka kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan bersama itu akan terwujud. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, di mana saja kita berada, harus menjadi pribadi yang produktif, harus menjadi golongan yang produktif, tidak menjadi beban di mana saja kita berada. Harus menjadi pribadi-pribadi pekerja keras, tidak menjadi orang-orang pemalas. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk para pemimpin kita, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda yang mengalami pembuangan di negeri Babel. Walaupun negeri Babel itu adalah negeri kafir yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi berdoa dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Kalau sudah terwujud kesejahteraan bersama, maka selanjutnya akan kita beroleh kedamaian, sukacita antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Oleh karenanya, firman Tuhan di minggu 23 setelah Trinitas ini kembali lagi mengingatkan kepada semua orang Kristen, orang percaya, untuk menjadi agen-agen yang bisa mewujudkan kesejahteraan kolektif, kesejahteraan bersama. Dimulai dari keluarga kita. Jadilah keluarga yang produktif, bekerja keras, baru nanti menyebar menjadi masyarakat yang banyak secara kolektif, sehingga tercapai lingkungan masyarakat yang mengalami kesejahteraan bersama. Saya berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, dan semua orang percaya. Mari kita bahu-membahu untuk mewujudkan
kesejahteraan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin. Horas ma kita salutna.